Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan tentang penerapan pengambilan keputusan taktis. Di sini dengan anggota kelompoknya ada Mega Putri Nursyabani, Syifa Amalina, Della Maulina Nestaliani, dan saya Nurul Rizkia Utami. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau jangka pendek atau terbatas atau berskala kecil, namun mempunyai konsekuensi dalam jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan meskipun tujuan langsungnya berjangka panjang atau terbatas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah make or buy. Artinya adalah membuat atau membeli. Yang kedua ada keep or drop, yaitu mempertahankan atau menghentikan. Yang ketiga ada special order, atau artinya keputusan pesanan khusus. Yang keempat ada sell or process further, yaitu menjual atau proses lebih lanjut. Yang terakhir ada product mix, yaitu bauran produk. Make or buy atau membuat atau membeli, yaitu manajer dihadapkan dengan kondisi apakah akan membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Untuk itu, manajemen secara periodik harus mengevaluasi keputusan di masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Kondisi yang terkait dengan keputusan masa lalu kemungkinan berubah, dan sebagai akibatnya maka dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa PT Kuda Terbang selama ini memproduksi komponen yang digunakan dalam salah satu jenis produk printernya. Pada suatu masa, perusahaan akan memproduksi jenis printer baru yang mengakibatkan komponen tersebut tidak akan digunakan lagi. Akan tetapi, untuk tahun yang akan datang, perusahaan tetap harus memproduksi 10.000 unit komponen untuk mendukung permintaan produksi dari printer lama tersebut. Perusahaan ditawari oleh pemasok komponen yang potensial. Pemasok akan membuat komponen sesuai dengan spesifikasi perusahaan dengan harga 4.750 per unit. Penawaran ini tampaknya menarik karena kos produksi komponen tersebut sebesar 8.200 per unit. Dengan perincian untuk 10.000 unit komponen, yaitu di sini ada sewa peralatan, penyusutan peralatan, bahan baku langsung, upah tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Dengan total cost 82 juta dan cost per unit 8.200. Informasi yang tersedia adalah sebagian besar peralatan adalah menyewa dari perusahaan sewa. Namun, ada satu peralatan khusus sehingga harus dibeli. Peralatan yang disewa dapat dikembalikan kapan saja tanpa dikenakan denda. Satu jenis peralatan khusus belum habis disusutkan pada akhir tahun ini dan tidak dapat dijual karena dirancang khusus untuk perusahaan. Saat ini perusahaan telah membeli 5.000 unit komponen dan tidak ada alternatif untuk penggunaan lainnya. Overhead variabel dibebankan ke komponen sebesar 400 per upah tenaga kerja langsung. Overhead tetap dibebankan ke komponen sebesar 30 juta. Apakah keputusan yang akan diambil PT Kuda Terbang? Nah, untuk penyusutan dapat diabaikan karena merupakan kos tenggelam atau sunk cost. Karena bahan baku langsung telah dibeli dan tidak ada alternatif lain untuk digunakan, maka setengah dari total kos bahan baku langsung dikategorikan juga sebagai kos tenggelam. Hal yang sama untuk overhead tetap, sedangkan kos lainnya termasuk kos yang relevan. Kos lain terkait dengan pembelian komponen dari pemasok luar adalah terdapat kos baru yang muncul karena aktivitas penerimaan dan pengecekan komponen tersebut. Kos tersebut adalah untuk upah tenaga kerja sebesar 8.500.000. Daftar kos relevan dari tiap alternatif disajikan sebagai berikut, yaitu ada sewa peralatan, bahan baku langsung, upah tenaga kerja langsung, overhead variabel, harga beli, upah bagian penerima. Nah, dari alternatifnya, total cost relevannya total dari membuatnya itu 45 juta dan total membelinya itu 56 juta. Serta cost diferensialnya yaitu total cost relevan 11 juta.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dela Maulina. Analisis di atas menunjukkan bahwa membuat sendiri komponen tersebut jauh lebih mudah, yaitu 11 juta, dibandingkan jika membeli pemasok luar. Kesimpulannya, tawaran dari pemasok luar akan ditolak. Banyak studi mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan melakukan telaah atau review mengenai keputusan memproduksi sendiri atau membeli dari pemasok luar. Keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik finansial atau kuantitatif maupun non-finansial atau kualitatif. Sehubungan dengan keputusan ini, manajemen harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan keandalan pasokan komponen, serta pengetahuan teknis untuk memproduksi komponen tersebut. Yang kedua yaitu membandingkan kos untuk memproduksi komponen tersebut dengan kos untuk membeli komponen tersebut. Yang ketiga, ada mempertimbangkan alternatif yang lebih menguntungkan, apakah lebih baik membuat daripada membeli ataupun sebaliknya. Yang keempat, yaitu memperhatikan selisih investasi modal yang diperlukan dan waktu arus kas. Yang kelima, yaitu mengadaptasi tindakan yang konsisten dengan kebijakan perusahaan secara keseluruhan. Reaksi oleh pelanggan dan pemasok lebih sering digunakan pada keputusan ini. Selanjutnya, yaitu ada keep or drop atau mempertahankan atau menghentikan. Sebelum memutuskan atau untuk menghentikan atau mempertahankan suatu produk, manajemen harus menjawab pertanyaan antara lain, apakah produk mana yang menguntungkan? Yang kedua, apakah harga produk sudah pantas? Yang ketiga, produk mana yang harus lebih dipromosikan akan diiklankan lebih agresif? Yang keempat, ada manajer produk mana yang seharusnya diberikan penghargaan. Sebagai contoh, PT Grani Tile memproduksi 3 jenis produk, yaitu produk A, B, dan C. Berikut merupakan laporan laba rugi untuk tahun 2009. Penjualannya totalnya yaitu 1.450.000, kos variabelnya totalnya 870, maka margin kontribusinya 580. Selanjutnya ada kos tetap langsung berupa iklan dengan total 30 juta, 30.000, gaji penyelia 112.000, ada penyusutan juga 103.000 dengan totalnya yaitu 245.000. Selanjutnya ada margin segmen, totalnya 335.000. Lalu kos tetap umum dikurangin kos tetap umum 125.000. Jadi laba operasinya 210.000. Selanjutnya, untuk menghentikan produksi produk C akan menurunkan total pendapatan dari penjualan sebesar 264 juta. Dari 50 juta untuk produk A dan 10% dikali 500 juta. 64 juta untuk produk B dari 8% dikali 800 juta. Dan 150 juta untuk produk C. Untuk kos variabel juga akan berkurang sebesar 203.400.000 dari 25 juta untuk produk A, dari 10% dikali 250 juta, 38.400.000 untuk produk B, dari 8 juta dikali 480 juta, dan 140 juta untuk produk C. Daftar analisis kos diferensial yang dapat dibuat yaitu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva Amalina. Jadi ini adalah analisis cost diferensial yang dapat dibuat. Penjualan dipertahankan dapat 1.450.000, dihentikan 1.186.000. Cost diferensialnya 264 juta. Cost variabel 870 juta, dihentikannya 666.600.000, kos diferensialnya 203.400.000. Lalu margin kontribusinya dipertahankan 580 juta, dihentikan 519.400.000, kos diferensialnya 60.600.000. Kos tetap langsung iklan
dan gaji totalnya dipertahankan 142 juta, dihentikan 97 juta. Kos diferensialnya 45 juta. Lalu laba operasinya dipertahankan 438 juta dan dihentikannya 422.400.000. Kos diferensialnya 15.600. Dari analisis ini yang dilakukan oleh manajer, maka dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan untuk memproduksi produk C dibanding jika produksi produk C dihentikan. Mempertahankan atau menghentikan dengan alternatif penggunaan fasilitas atau keep or drop with alternative use of facilities. Dengan menggunakan contoh yang sama, Presiden Direktur PT Granite Tile mendapatkan masukan dari penyelia produksi. Penyelia produksi setuju untuk menghentikan produk C, namun fasilitas yang menganggur digunakan untuk memproduksi produk D. Penyelia produksi menjamin bahwa mesin yang ada saat ini dapat digunakan untuk memproduksi produk D tanpa perlu tambahan kos. Atas usulan ini, manajer pemasaran menyatakan bahwa produk D masih memiliki pangsa pasar yang luas karena masih sedikit pesaingnya. Namun, penurun penjualan produk A dan B atas penghentian produk C masing-masing tetap sebesar 10% dan 8%. Estimasi pendapatan mempertahankan atau menghentikan dengan alternatif penggunaan dan kos atau produk D adalah sebagai berikut. Penjualan 100 juta, kos variabel 40 juta, margin kontribusinya 60 juta. Kos tetap langsung 55 juta. Margin segmennya jadi 5 juta. Dari analisis sebelumnya, penghentian produk C akan memperoleh margin kontribusi sebesar 60.600.000. Sedangkan jika produk C diganti oleh produk D, maka terdapat margin kontribusi sebesar 60 juta. Analisis untuk mengambil keputusan ini. Penjualan dipertahankan 1.450.000.000, dihentikan dan digantikan jadi 1.286.000.000. Kos diferensialnya 164 juta. Kos variabel 870 juta. Dihentikan dan digantikan jadi 706.600.000. 160 kos diferensialnya jadi 163.400.000. Margin kontribusi dipertahankannya 580, dihentikan dan digantikan menjadi 579.400.000. Kos diferensialnya 600.000. Kos tetap langsung menjadi kos tenggelam karena produk D menggunakan fasilitas yang digunakan untuk produk C. Berdasarkan analisis di atas, maka Presiden Direktur perusahaan mengambil keputusan untuk tetap memproduksi produk C karena lebih menguntungkan 600.000 dibandingkan dihentikan dan digantikan oleh D. 3. Special order atau keputusan pesanan khusus. Suatu pesanan khusus seringkali menarik untuk diterima, terutama jika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas normal. Sebagai contoh, setelah beberapa tahun menjual dan memproduksi pada kapasitas 50.000 unit, PT Melati berencana untuk memproduksi dan menjual 38.000 unit pada tahun ini. Seorang pelanggan potensial menawarkan untuk membeli 7.000 unit dengan harga 18.000 per unit, di mana harga normal adalah 30.000 per unit. PT Melati juga harus membayar kos komisi sebesar 600 per unit jika pesanan khusus ini diterima. Apakah penawaran khusus ini akan diterima jika kos per unit sebesar Rp21.250 dengan perincian sebagai berikut. Kos bahan baku langsung Rp9.000, upah tenaga kerja langsung Rp6.500, overhead variabel Rp2.000, overhead tetap Rp3.750. Pada umumnya, jika dihadapkan pada mesin tersedianya kapasitas produksi,
maka pesanan khusus cenderung diterima. Analisis pada kasus ini, cost overhead tetap tidak diperhitungkan karena merupakan cost tenggelam, sehingga cost relevan per unit adalah sebesar 17.500. Penjualan sebesar 126 juta itu dari 7.000 unit dikali 18.000. Total cost variabel sebesar 122 juta 500.000 itu dari 7.000 unit dikali 17.500, sehingga margin kontribusi sebesar 3.500. Itu dari 126 juta dikurang 122.500.000. Kos komisi sebesar 2.100. Analisis cost relevan dapat diterima atau ditolak. Penawaran khusus ini dapat dilihat sebagai berikut. Penjualan 126 juta diterima, ditolaknya tidak ada. Cost diferensialnya 126 juta. Cost variabel 122.500.000, ditolaknya 0. Cost diferensialnya 122.500. Margin kontribusi 3.500, ditolaknya tidak ada. Cost diferensialnya 3.500. Cost tetap langsung 2.100, ditolaknya tidak ada. Di cost diferensialnya 2.100. Jadi laba operasinya diterima 1.400, ditolaknya tidak ada. Cost diferensialnya 1.400. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pesanan khusus diterima karena meningkatkan laba sebesar 1.400. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mega. Di sini ada jenis-jenis keputusan yang keempat, yaitu sell or process further, atau dalam bahasa Indonesia, itu menjual atau proses lebih lanjut. Nah, dari produk gabungan melalui proses yang sama dan kos produksi yang sama hingga titik pisah atau split of point, pada titik ini tiap produk sudah dapat dibedakan. Terkadang produk gabungan dapat dijual saat titik pisah atau proses lebih lanjut sebelum dijual. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman. Contohnya itu ada segarnya apel menghasilkan berbagai kualitas apel pada saat dipanen. Kos untuk perawat dan memanen apel sebesar 30 juta per ton per tahun. Pada saat panen, apel langsung dikategorikan berdasarkan ukuran dan kematangannya menjadi kualitas A atau premium, B, dan C. Dari setiap 2 ton dihasilkan 800 kg kualitas A yang dijual ke supermarket besar dengan harga 35.000 per kilogram. 600 kg kualitas B dihasilkan 120 kantong yang dijual dengan harga 13.000 per kantong atau satu kantongnya itu 5 ons dan kos kantongnya itu 500 per unitnya. Dan 600 kg kualitas C yang diproses menjadi jus apel dihasilkan 500 kotak yang dijual dengan harga Rp15.000 per kotak atau satu kotaknya itu 16 ons. Kos proses lanjutan untuk produk C 5.000 per kilogram. Nah, baru-baru ini jaringan supermarket meminta perusahaan untuk menyediakan selain apel yang dikemas dalam botol 16 ons. Harga yang ditawarkan adalah 19.000 per botolnya. Dan untuk keperluan ini, dari penelitian yang dilakukan perusahaan, maka apel kualitas B yang tepat untuk dijadikan selain apel. Nah, dan kos untuk memproses apel menjadi senilai sebesar 8.000 per kilogram dan dihasilkan 400 botol. Jadi pertanyaannya ini, apakah penawaran dari jaringan supermarket tersebut dapat diterima? Nah, jika apel kualitas B dijual saat titik pisah, perusahaan pendapatan bersih sebesar 12.500 per kantong. Itu dari mana? Dari 13.000 dikurangi 500. Sehingga total pendapatan yang diperoleh sebesar Rp1.500.000 dari 12.500 dikali 120. Dan sedangkan jika proses menjadi selai, maka total pendapatan sebesar Rp7.600.000 dari 19.000 dikali 400 botol. Kos inkrementalnya itu menjadi senilai Rp4.800.000, itu dari 8.000 dikali 600. Jadi sehingga margin laba jika diproses menjadi nilai sebesar Rp2.800.000 dari 7.600.000 dikurang 4.800.000. Itu tuh dari pendapatan, dari total pendapatan dikurangi cost incremental ya teman-teman.
Nah, kalau misalkan ditabelin, analisis lebih ringkasnya dari keputusan yang akan diambil atau disajikannya jadi seperti berikut ya. Di sini ada proses lanjutan, dijual, dan cost diferensial. Di sini ada penjualan, cost incremental, dan margin laba. Untuk penjualan proses lanjutan ada 7.600.000 dikurang dengan cost incremental, jadi margin labanya 2.800.000. Yang dijual penjualannya itu Rp1.500.000 dan cost incrementalnya kosong. Jadi margin labanya 1.500.000. Cost diferensial 6.100.000. Itu dari mana teman-teman? Itu dari proses lanjutan dikurangi dijual. Jadi 7.600.000 dikurangi 1.500.000, hasilnya jadi 6.100.000. Dan cost incremental untuk cost diferensial juga sama, 4.800.000 dikurangin 0 karena tidak ada. Jadi 4.800.000. Jadi margin labanya Rp1.300.000. Nah, dari analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apel kualitas B akan diproses lebih lanjut menjadi selai karena menghasilkan margin laba yang lebih besar bagi perusahaan. Nah, dan yang terakhir ada product mix, atau dalam bahasa Indonesia itu bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba karena cost tetap tidak bergantung pada tingkat aktivitas, maka total cost tetap akan sama pada semua bauran sehingga tidak relevan untuk keputusan. Jika perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan permintaan atas setiap produk tidak terbatas, maka keputusan bauran produk dengan mudah dapat dibuat, yaitu memproduksi produk dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun, tiap perusahaan mempunyai kendala keterbatasan, baik sumber daya maupun permintaan. Seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusinya. Nah, di sini ada contoh untuk PT Kuansa memproduksi dua jenis produk X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing sebesar Rp250.000 dengan Rp100.000 dan Rp100.000 maksudnya. Setiap produk dibuat oleh mesin khusus. Perusahaan mempunyai 8 mesin yang secara bersama mempunyai kapasitas 40.000 jam mesin per tahun. Produk X membutuhkan 2 jam mesin, sedangkan produk Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Dengan asumsi tidak ada kendala lainnya, berapakah bauran optimal kedua produk tersebut? Produk X dapat diproduksi sebanyak 20.000 unit atau 40.000 jam per 2 jam tiap tahunnya dengan harga Rp250.000 per unit, maka total margin kontribusi sebesar 5 miliar dari 20.000 dikali 250.000. Nah, di sini jawabannya, produknya dapat diproduksi sebanyak 80.000 unit dari 40.000 jam dibagi 0,5 jam per tahunnya. Dengan harga 100.000 per unit, maka total margin kontribusi sebesar 8 miliar dari 80.000 dikali 100.000. Dari perhitungan tampak bahwa produknya menghasilkan margin kontribusi lebih tinggi dibandingkan produk X. Meskipun margin kontribusi per unit produk X adalah 2,5 atau dari 250.000 dibagi 100.000, kali lebih besar dari margin kontribusi per unit produknya. Namun, margin kontribusi per unit bukan merupakan masalah penting. Nah, produk PAN menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin yang harus dini karena kelangkaan dari sumber dayanya. Produk X menghasilkan 125.000 per jam mesin atau dari 250.000 per 2 jam atau dibagi 2 jam, dan produknya menghasilkan 200.000 per jam mesin dari 100.000 dibagi 0,5 jam. Jadi bauran optimalnya adalah 80.000 unit produk Y dan tidak ada untuk bauran produk X seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman, kita udah sampai di penghujung presentasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.